Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mauludin, nomor induk mahasiswa 181410204. Di sini saya akan memaparkan terkait jurnal yang kemarin saya buat tentang mekanisme transaksi saham syariah di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu tentang gambaran pembuatan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Akad yang digunakan pada saat pembukaan rekening efek syariah antara calon investor dengan ABSOTS adalah akad wakalah. Calon investor sebagai calon pemilik rekening efek syariah adalah muwakil, dengan ABSOTS adalah wakil calon investor. Sebagai wakil calon investor, ABSOTS akan memproses semua keperluan calon investor sejak permohonan pembukaan rekening efek syariah diajukan sampai dengan investor syariah diajukan sampai dengan bukti sebagai investor diterima. Akad wakalah terjadi sejak formulir permohonan pembukaan rekening efek syariah ditandatangani oleh calon investor. Pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang mempunyai SOTS. Rekening dana nasabah adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. Rekening dana nasabah sering juga disebut dengan rekening dana investor. Selanjutnya, perbedaan antara rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Pada rekening efek syariah, objek yang disimpan itu berupa efek syariah, dengan pada rekening dana nasabah, objek yang disimpan berupa uang atau dana investasi. Selanjutnya, yang kedua, pada rekening efek syariah, tempat penyimpanan itu di KSA, sedangkan pada rekening dana nasabah, tempat penyimpanan itu di bank syariah. Selanjutnya, perbedaan rekening dana nasabah dan rekening tabungan syariah. Pada rekening dana nasabah, bank syariah itu pada bank administrasi efek syariah. Sedangkan rekening tabungan syariah, bank syariahnya itu pada semua bank syariah. Perbedaan yang kedua, pada rekening dana nasabah, pembukaan rekening pada ABSOTS, sedangkan rekening tabungan syariah, pembukaan rekeningnya pada investor sendiri. Perbedaan yang ketiga, rekening dana nasabah, penarikan dananya itu melalui transfer ke tabungan syariah, sedangkan rekening tabungan syariah penarikan dana melalui ATM, kasir, online, atau elektronik. Yang terakhir, rekening dana nasabah mempunyai fungsi sebagai simpanan modal dan keuntungan investasi saham syariah, sedangkan pada rekening tabungan syariah fungsinya itu sebagai simpanan biasa. Pembahasan yang kedua terkait syariah online trading system atau SOTS. Syariah online trading system atau SOTS diciptakan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham syariah. Proses bisnis SOTS mengacu atau sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 80 yang dikonversikan sebagai sistem transaksi yang sesuai prinsip syariah. SOTS diciptakan oleh BI tetapi dikembangkan oleh perusahaan efek. Setiap perusahaan efek yang akan mengembangkan SOTS akan diberikan asistensi teknis oleh BI. SOTS menjadi syarat utama yang harus dimiliki perusahaan efek yang akan menggarap pasar saham syariah di Indonesia. Pembahasan yang ketiga menggambarkan cara order transaksi saham syariah. Order transaksi adalah perintah investor untuk melakukan penawaran jual atau beli saham syariah karena masih tahap penawaran. Maka order transaksi tidak sama dengan transaksi karena belum menunjukkan terjadinya jual beli saham syariah. Order transaksi baik jual dan beli yang dilakukan melalui SOTS akan diteruskan secara langsung dalam bentuk antrian ke sistem perdagangan BI. Antrian transaksi terjadi berdasarkan urutan waktu order, harga order penawaran, dan jumlah atau volume saham syariah yang akan ditransaksikan. Harga yang terbentuk adalah harga yang terbaik yang ada dalam antrian order. Apabila harga jual terbaik sama dengan harga beli terbaik disebut harga saham terbaik, maka akan terjadi transaksi jual beli saham. Selanjutnya terkait jadwal perdagangan saham syariah di BI. Jadwal perdagangan syariah di pasar sekunder ditetapkan oleh BI
sebagai penyelenggara perdagangan. Pasar sekunder yang mempertemukan investor jual dan investor beli selama jadwal perdagangan harian yang ditetapkan oleh BEI disebut pasar reguler. Pasar reguler BEI atau Bursa Efek Indonesia terdiri atas 2 sesi waktu perdagangan. Sesi pertama dimulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat itu lebih cepat 30 menit. Sesi kedua dimulai pada pukul 13.30 sampai dengan 15.50 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat buka lebih lambat 30 menit. Selanjutnya terkait dengan perubahan harga. Perubahan harga adalah atau fraksi harga diciptakan untuk menjaga agar fluktuasi perubahan harga saham syariah lebih terkendali. Jadi investor tidak bisa sembarang memasukkan order harga beli maupun order harga jual sesuai atau harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Pembahasan yang keempat tentang analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis kinerja perusahaan yang menerbitkan saham atau kinerja emiten. Hipotesis yang digunakan adalah kinerja perusahaan mencerminkan kinerja sahamnya sehingga pergerakan saham adalah refleksi dari perkembangan perusahaan. Analisis fundamental menggunakan faktor makroekonomi dan mikroekonomi sebagai alat untuk melakukan analisis. Indikator kinerja perusahaan yang digunakan untuk menganalisis kinerja saham dituangkan ke dalam rasio-rasio keuangan. Oleh sebab itu, analisis fundamental sering disebut dengan analisis rasio keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Hipotesis awal yang digunakan adalah harga saham akan bergerak dengan pola-pola tertentu yang sama dan berulang di kemudian hari. Analisis teknikal menggunakan pergerakan historis harga saham sebagai dasar dalam memprediksi arah pergerakan saham di kemudian hari. Analisis teknikal membutuhkan data perdagangan saham yang lebih detail, biasanya sampai tingkat perdagangan dalam 1 hari. Pembahasan yang kelima, risiko investasi saham syariah dan risiko transaksi saham syariah. Pada risiko investasi saham syariah, di mana risiko investasi adalah risiko kerugian hasil investasi saham syariah. Risiko transaksi adalah risiko kegagalan proses transaksi saham syariah. Risiko investasi terjadi apabila kinerja saham syariah menunjukkan kinerja negatif sehingga harga saham syariah terus turun dibandingkan dengan harga belinya. Sedangkan risiko transaksi saham syariah terjadi apabila dalam proses transaksi saham syariah terjadi gangguan order transaksi atau ada pihak yang tidak bisa memenuhi kewajiban transaksinya. Gangguan order transaksi bisa terjadi karena gangguan jaringan telekomunikasi, sistem transaksi di Bursa Efek, dan gangguan di sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia. Resiko terburuk dari gangguan per order transaksi adalah terjadi kegagalan transaksi atau investor tidak dapat melakukan order transaksi. Pembahasan yang keenam atau yang terakhir, gambaran mitigasi resiko investasi syariah. Investasi syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua resiko tersebut, resiko investasi dan resiko transaksi, dengan berinvestasi sesuai prinsip Islam. Keharusan investor syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gharar adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko investasi saham syariah. Kewajiban menghindari transaksi gharar dan penggunaan SOTS adalah salah satu cara mitigasi resiko yang secara otomatis harus dilakukan oleh investor syariah agar transaksinya memenuhi prinsip Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.